lapisan-lapisan karakter yang ada ya di dalam kehidupan kita. Saya percaya semua kita menyadari semua itu, kan? Ya, di dalam kehidupan kita ada karakter tertentu, ada sifat sikap yang kita sendiri kenal, ya. Mungkin orang tidak mengetahui ya, apa karakter kita, ya, apa kehidupan kita, apa pergumulan kita, apa yang sedang kita hadapi ya, di dalam kehidupan ini. Tetapi kita sendiri ya pasti tahu, ya, semua kita tahu apa yang sedang kita lalui, apa yang sedang ada di dalam hidup ini, ya, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, ya. Jadi ada beberapa perkara ataupun lapisan-lapisan di dalam hidup kita ini perlu mengalami breakthrough, ya. Perlu mengalami apa? Uh, maaf ya, terjam pula saya punya ni. Kejap okey. Apakah sebenarnya yang disebut dengan breakthrough ya, dalam kata Indonesia, iaitu terobosan ya. Sesuatu yang perlu kita sadari dan perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ya, saudara-saudari yang saya kasih. Seperti yang saya katakan tadi, pasti kita mengenal diri kita, kan? Orang lain tidak begitu mengenal siapa kita. Ya, walaupun kita berkawan rapat, walaupun kita dekat dengan seseorang, sedangkan suami istri pun, ya, setelah kita bersatu di dalam kehidupan ini untuk menjalin hubungan seumur hidup kita, pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui di dalam kehidupan seseorang, betul? Kan? Hanya kita sendiri yang tahu. Itu sebabnya waktu kita bercinta, saudara, waktu kita boyfriend, girlfriend dulu, kita selalu mengetahui sesuatu yang bagus saja, betul tak? Ya, waktu kita suka dengan seseorang, kita hanya lihat kebaikannya saja. Yang jahat-jahat kita tidak mau tengok itu. Kan? Itu sebabnya waktu pergi dating ke, pergi lepak ke, pergi minum, makan kolomi, makan laksa, saya makan laksa hari ini. Saya post dalam Facebook. Tidak percaya kau tengoklah. Kan? Jadi, saudara, waktu kita dating dengan girlfriend, boyfriend kita tidak menampakkan diri kita sebenar, Pak. Betul tak? Kan? Terus terang sajalah, mengaku saja. Waktu makan pun slow-slow, kan? Makan pun sikit-sikit, sampai boyfriend kita tengok kita, comelnya, kan? Dan girlfriend tengok kita pun, bagusnya boyfriend saya ni, dengan sopan makan, kan? Padahal di rumah bertumpah-tumpah sana sini, ya, dan rakus apa semua. Jadi ada beberapa perkara, kan? Itu sebabnya waktu mula-mula sayang kita, ya, darling, baby, apa kita sebut, kan? Nah, lepas dah lama berhubung, lama sudah mengenal di antara satu dengan yang lain. Mana ada baby-baby lagi? Oi, 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 kita panggil mereka. Oi, apa lambat-lambat? Kan lama-kelamaan semuanya ini akan ada, saudara. Semua nampak. Itu sebabnya saya katakan ada banyak lapisan-lapisan ya yang ada di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita terobosi, yang perlu kita tembuskan, saudara. Amen? Kan? Perlu kita lepaskan maksudnya. Ya, dan kata lain perlu mengalami transformasi ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur ya pada malam hari ini. Dan itu sebabnya saya mau membawa kita berbicara tentang breakthrough ya, terobosan di dalam kehidupan kita ya. Perlu ada sesuatu yang perlu kita pecahkan ya maksudnya. Jadi apa artinya? Apa itu terobosan? Ya, apa itu breakthrough, saudara? Ya, suatu tindakan aktif ya untuk menembusi sesuatu ya. Itu artinya terobosan. Itu artinya apa? Breakthrough, saudara. Ya, kita perlu memiliki suatu tindakan yang aktif untuk menembusi sesuatu. Ya, mana boleh lembut-lembut, mana boleh layo-layo, mana boleh loyo-loyo, kan layo-layo, loyo-loyo.
Mana boleh lembab-lembab, saudara. Kalau kita mau mengalami perubahan, ya mana boleh malas-malas di dalam kehidupan kita. Kita perlu ada tindakan aktif ya untuk menembusi sesuatu itu. Bukan mudah, saudara. Ya contohlah ya kalau sikap kita nih ya ada di dalam diri kita nih. Contohlah malas, ya malas mandi, malas kerja, malas buat itu, malas buat ini. Nah, untuk menembusi ini bukan senang, saudara. Untuk menjadikan seseorang itu dari malas ke rajin bukan senang, kan? Itu sebabnya perlu ada tindakan aktif kita ya, untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan. Dan apa artinya terobosan juga? Ya, breakthrough. Itu memusnahkan barisan depan, ya, memusnahkan barisan musuh. Ya, musuh bukan berbicara tentang orang-orang yang membenci kita. Sebenarnya dalam Galatia juga mengatakan roh kita ini sedang berperang, betul kan? Ya, dengan keinginan roh dan keinginan daging. Ya, selama kita hidup, ya dua keinginan ini akan sedang berlawanan, saudara. Ya, akan sedang dan selalu saling menantang di antara satu dengan yang lain. Nah, kita perlu memusnahkan ya barisan keinginan dan kita katakan itu sebagai musuh kita yang selalu membinasakan kehidupan kita. Nah, ini perlu mengalami breakthrough. Dan breakthrough juga berarti menemukan sesuatu sesuatu yang baru. Amen, saudara. Ya, ketika kita sudah menembusi, memecahkan setiap lapisan-lapisan, ya, karakter, sikap, ya, hidup, pergumulan, masalah kita, ya, di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru. Ya, kita menemukan suatu pencerahan yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi, itu sebabnya malam ini kita mau mengalami ya breakthrough ini, saudara. Ya coba kita selidiki ya di dalam kehidupan kita apa sebenarnya lapisan-lapisan hidup yang ada dalam hidup kita yang belum kita uh, uh, apa belum kita pecahkan, ya. Maaf, nanti sekejap. Ya. Nah, mengapa kita perlu ya mengalami breakthrough di dalam kehidupan kita? Mengapa kita perlu mengalami breakthrough, saudara? Karena selama seseorang manusia itu masih hidup, ia pasti memiliki masalah. Setuju dengan saya? Kan? Karena selama kita hidup, saudara, ya, pasti kita mengalami banyak sekali pergumulan, ya. Banyak sekali masalah di dalam hidup kita, ya. Dan semuanya itu bukan hanya bermusim, saudara. Saya percaya setiap orang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, ya, anak-anak muda ini hidupnya sangat mencabar, saudara. Ya, banyak perkara yang kita mau, banyak perkara yang kita ingini, ya, dan ada sesuatu yang kita mau gapai, mau kita capai, saudara. Ya, tetapi kadang-kadang ada waktunya, ya, itu tidak kesampaian dan ada masalah-masalah dalaman. Dan itu sebabnya kita perlu mengalami breakthrough. Ya, ingat, selama kita hidup dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami masalah. Oke? Jadi orang yang berduka cita pasti memerlukan terobosan untuk sukacita, bersukacita. Amen. Ya. Orang yang bersedih ya pasti dia memerlukan terobosan untuk apa? Bersukacita, untuk bangkit. Dan orang yang terikat memerlukan terobosan untuk kebebasan. Orang yang miskin pasti dia memerlukan keterobosan di dalam financialnya, di dalam keuangannya. Orang yang sakit memerlukan terobosan untuk sembuh, saudara. Orang yang memiliki masalah pernikahan
pasti memerlukan terobosan di dalam keluarganya untuk hidup berbahagia ataupun untuk memperbaiki segala sesuatu agar rumah tangganya bertahan. Bahkan orang yang melayani pekerjaan Tuhan juga memerlukan terobosan di dalam pelayanannya, saudara. Amen. Apatah lagi sekarang kita sedang berhadapan dengan pandemik, ya, dengan perkara yang sangat membuat kita begitu resah, saudara. Nah, timbullah info hari ini, PKP mungkin akan dilanjutkan lagi. Semua kita, gemuklah aku nih nanti, nah, kata kita, kan? Nah, bagi yang berjuang untuk diet, ini ada masih peluang untuk diet. Ini memerlukan terobosan, saudara, memerlukan breakthrough di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang belajar buat kue-mue kah, apa masakan. PKP disambung, puji Tuhan, kata kita tetap bersemangat. Tetapi pasti banyak orang yang sedih, saudara. Ya, begitu khawatir, bimbang. Nah, inilah ya keadaan yang perlu kita terobosi di dalam kehidupan kita, ya. Perkara-perkara, ada banyak perkara yang ada di dalam hidup ini yang perlu mengalami breakthrough, ya, di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, setiap manusia menginginkan hidup yang baik dan berkualiti. Amen. Demikian juga dengan orang percaya, kita sebagai orang Kristen, saudara. Kita dipanggil hanya untuk sekadar selamat saja. Ya, kita tidak dipanggil hanya sekadar untuk sampai kepada keselamatan itu, yang untuk kita berpuas hati, tetapi lebih daripada itu. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kita dipanggil untuk sama seperti Yesus, saudara. Ya, kita dipanggil untuk kudus karena Allah kita kudus. Kita dipanggil untuk bekerja di dalam pelayanan Tuhan karena Yesus kita melayani. Jadi kita mau, sebenarnya panggilan kita bukan hanya sekadar untuk mengalami dan meyakinkan diri kita ini mengalami keselamatan yang kekal. Tetapi hidup kita, ya, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu makanya kita perlu mengenali setiap lapisan-lapisan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita benar-benar menjadi anak muda yang hidupnya serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, untuk memuliakan namanya. Jadi, ya, katakan dengan orang sebelah, adakah orang sebelah? Katakan breakthrough atau message saja. Kita perlu mengalami breakthrough. Kalau di gereja kita biasa kan, bagi high five. Dan katakan kepada orang sebelah, katakan Anda harus mengalami breakthrough. Kali ini kita message saja, WhatsApp saja. Kau perlu breakthrough. Bagi tak macam tu. Mereka terkejut, apa nih tiba-tiba kata breakthrough. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu lah, ya betul juga ada Bapak Ibu di sini, ya. Dan anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 29 ayat 11 berkata, ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amen, saudara. Ya, Allah kita, Dia adalah Allah yang mengetahui. Ya, Allah kita adalah Allah yang mengetahui segala apa yang ada, ya, mengenai kita, saudara, tentang kita. Dan Tuhan juga punya rencana. Rencananya adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah, ya, merencanakan rancangan kecelakaan bagi kita, walaupun kita rasakan begitu celaka di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, ini bahasa Indonesia agak keras, agak kasar, betul tak? Ya, seperti apa yang kita hadapi sekarang lah, ya, kena COVID-19 ini, sepertinya hidup ini begitu cilaka, saudara. Ya, begitu sakit, ya, begitu teruk, ya, begitu susah, menderita. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan semuanya ini.
Tuhan selalu merencanakan ya damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Segala kelemahan-kelemahan itu adalah karena ada lapisan-lapisan di dalam hidup kita yang belum mengalami breakthrough. Amen. Walaupun susah, Tuhan kata tetap percaya. Betul tak? Kan? Sama seperti anak-anak muridnya sedang di dalam perahu bersama Yesus yang mengalami badai, mengalami angin ribut yang kuat, saudara. Ya, yang walaupun apa kata Tuhan Yesus? Ya, kenapa kamu kurang percaya katanya? Kan? Jadi kita harus tetap percaya. Ya. Jangan putus asa maksudnya. Ya, never give up on Christ. Ya, jangan sekali-sekali ya give up di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam hidup kita, saudara. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi terobosan ya. Saya tidak dapat baca sebab dia lindung dengan apa skrin yang ada. Jadi terobosan dimulai dengan sesuatu tindakan aktif ya, menerobos yang akan menjadi breakthrough berikutnya dan kemudian membawa kepada terobosan ya berikutnya dan seterusnya. Maksudnya setiap lapisan-lapisan ya di dalam kehidupan kalau kita sudah mulai ya untuk ya menerobosi setiap lapisan sikap, karakter, ya tingkah laku, hati, pemikiran kita ini itu akan terus menerus, saudara. Ya sampai kepada sasaran, sampai kepada titik di mana kita benar-benar mengalami apa? Mengalami perubahan yang total ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Ya, bagian ini mengatakan jadi ya terobosan dimulai dengan suatu tindakan yang aktif ya seperti yang awal kita katakan tadi, menerobos akan menghasilkan breakthrough berikutnya kan terobosan seterusnya dan kemudian membawa kepada breakthrough yang berikutnya juga dan seterusnya saudara. Tidak mudah ya seperti dalam gambar ini saudara ya pecahan ya ketebalan sikap, ketebalan hidup kita, karakter kita, cara berpikir, sikap, tingkah laku kita ini, itu bukan semuanya tipis-tipis, saudara. Itu selalunya hadir, sudah tertanam, terbentuk dari sejak kecil, dari sejak kita. Sejak kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak mudah. Tapi ingat, perlu dimulai dengan sesuatu tindakan yang aktif. Ya. Jangan berkira-kira. Jangan 50-50. Ya, 50-50. Ya. Jangan alang-alang. Ya. Jangan kadang-kadang juga. Ya, harus mulai dengan sesuatu yang aktif bersama dengan Tuhan kita. Ya. Mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan dulu, saudara. Ya, pasti Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Ya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Selalunya pikiran kita inilah yang akan mengakibatkan semuanya menjadi lembab apabila kita tidak berpikir. Betul tak? Kan? Kalau kita malas untuk berpikir, apa the next step yang perlu kita lakukan ya di dalam kehidupan kita? Oke, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kata Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tetapi firman Tuhan menekankan di sini, berubahlah oleh
pembaharuan budimu. Ya. Pembaharuan budi itu berbicara tentang berubah secara pemikiranmu. Ya. Berubah secara keinginanmu, saudara. Ini yang perlu kita mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Berubah secara emosimu. Ya. Cara engkau mengendali emosi. Semuanya ini berkaitan, saudara. Tetapi semua bermula daripada pikiranmu. Ya, cara engkau memikirkan sesuatu. Cara engkau akan berpikir, aku ini mau jadi apa sebenarnya? Ya. Apakah yang harus kulakukan untuk masa depanku? Kan? Semua sasaran-sasaran itu perlu kau pikirkan, saudara. Ya, what is the next step? Apakah langkah berikutnya untuk aku menjadi seorang pemuda, pemudi, menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengalami kekuatan yang luar biasa untuk menembusi segala sesuatu yang aku rasa sukar di dalam hidupku. Amen. Ya. Jadi saudara teruskan juga dengan iman. Ya. Ingat yang tadi katakan ketika kita sudah mulai dengan tindakan aktif, ya, dengan menerobosi, dan akan berikutnya diteroboskan, ya, seterusnya juga akan mengalami breakthrough seterusnya dan seterusnya. Dari pemikiran kita teruskan dengan iman kita, saudara. Ya, dengan kesungguhan kita. Maka kita harus mengambil langkah selanjutnya, itu merespon dengan iman kita. Haleluya, saudara. Ya, tanpa iman kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita tidak percaya Tuhan, dan apatah lagi kita tidak percaya diri kita, ya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Walaupun mungkin planningmu begitu cantik, ya, ke depan, tapi tanpa iman, ya, tanpa percaya Tuhan, tanpa bersandar dengan Tuhan, ya, semuanya itu tidak akan kemana-mana, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6e berkata, dan sebagai anak-anak Tuhan, iman adalah satu-satunya yang membuat kita berkenan di hadapan Allah kita. Amen. Ya. Iman adalah satu-satunya. Ya. Iman itu berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita ini seenteronya, seluruhnya, ya, seluruh hidup kita maksudnya. Ya, percaya akan Tuhan, meyakini bahwa Yesuslah, ya, nahoda di dalam kehidupan kita. Kita percaya hanya Tuhan, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Ya. Dan imanlah satu-satunya membuat kita berkenan, saudara. Ya. Engkau mau mengalami perubahan, tetapi engkau tidak ada iman. Tidak mungkin, saudara. Ya. Engkau mau mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Ya. Engkau mau kikiskan beberapa, ya, lapisan-lapisan yang ada dalam hidupmu, sikap karaktermu itu. Tapi engkau tidak ada iman, ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi kau perlu ada iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, tidak ada, ya, artinya di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kan? Yakobus 2:26 kata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Parai kita, ya. Tidak dapat buat apa-apa, ya. Nadai utai. Kan? Apapun, tidak ada, saudara. Kamu buat apa? Ya, di dalam kehidupanmu dengan kekuatanmu sendiri memang tidak akan jadi di dalam kehidupanmu. Ya, kau harus berjalan dengan iman. Ya, bukan hanya iman di bibir saja, bukan hanya iman di pikiranmu saja, saudara, tetapi iman dengan perbuatanmu. Kau kata yes, Tuhan, dan kau lakukan. Ya, kau tidak memikirkan apa-apa. Kau percaya bahwa Tuhan menyertai. Ya, pasti Tuhan akan bersama-sama dengan kita.
Dan saya ada satu kesaksian. Bolehkah saya menceritakan kesaksian ini? Ya, ini tentang iman. Pada suatu ketika, saudara, saya akan singkatkan ini. Saya ada seorang uncle, ya. Uncle saya ni dia seorang dukun, ya. Dulu dia seorang dukun. Dia merupakan dukun ataupun bomoh yang terkenal ya pada sekitar tahun 80-90 di antara suku Lun Bawang, Lun Daya, Sabah dan Sarawak. Ya, orang sebut saja nama dia, orang akan mengenali dia. Ya, orang tahu siapa dia uncle saya, saudara. Ya, adik kepada mak saya. Masa tu saya bangga juga, saudara, karena dia terkenal dengan kehebatannya. Ya, dan dia selalu datang ke tempat kami di Limbang waktu tu. Bapak saya polis di Limbang, ya, kami tinggal di Limbang. So dia selalu jual obat ya, dan jual macam-macam jimat. Dia mengobati orang sakit ya. Duitnya banyak, tetapi satu hari dia dapat 1,000, satu hari juga habis 1,000, saudara. Dan esok dia buat lagi ya, kerja-kerja dan jual obat dan apa semua. Dia begitu terkenal. Ya. Dia menjadi dukun oleh kenapa? Pada suatu ketika dia aksiden. Dia dulu pun bekas polis juga. Ya, dia aksiden dan mengakibatkan seorang orang yang mengalami kemalangan bersama-sama dengan itu mati. Dan semua ahli keluarga ini mau coba membunuh dia. Dia lari ke Indonesia, dia belajar, dia ambil ilmu ya, okultisme dan menjadi seorang dukun yang hebat ya, yang terkenal masa itu. Ya, ini dia. Namanya Robin Asi. Ya, mak saya Mariana Asi. Dulu dia pernah menjadi seorang dukun. Saya dengar seperti yang saya katakan tadi, dan hidup dalam okultisme puluhan tahun, saudara. Ya, dia hanya percaya dengan ilmu gelapnya, dengan hantu-hantunya, ya, dengan jin-jinnya, saudara. Ya, dengan obat-obatannya. Tetapi setiap kali dia mengobat orang, ya betul manjur, saudara. Ya, banyak orang yang sembuh. Ya, orang mencari dia pada waktu itu. Ya, dan tetapi ini ibu saya, ya, ibu saya pada suatu ketika dia sakit, ya, dia kena malaria dan koma 1 bulan lebih, saudara. Dan pada waktu itu kami begitu kecewa. Ya, saya sendiri waktu itu saya masih di sekolah Alkitab. Ya, saya sekolah teologi. Saya belum selesai lagi. Saya dipanggil pulang, saudara, karena mak saya begitu tenat. Ya, dia sakit, tidak sadarkan diri, dia koma. Dan waktu kami sampaikan berita ini kepada bapak uncle saya ini tadi, ya, dia kata, "Apa kamu susah?" kata dia. Ya, "Ini senang saja, mak kamu ini tidur saja dia nih. Saya baru balik dari Kuala Lumpur. Saya sudah sembuhkan orang yang sama sakit macam ibu kamu nih." Wih, dia begitu confident, saudara. Ya, kami di hospital, saya jeling-jeling, apa dukun ini cakap. Ya, jadi pada ketika itu dia mendekati katil ibu saya, ya, mendekati katil, dia kata, "Oke, kamu ya minggir sedikit." Ya, dan dia pegang kaki ibu saya. Ya, dia pegang kaki ibu saya dan mulailah ya bibirnya kumat kamit saudara membaca mantranya. Entah apa yang dia cakap. Kami pun tahu ya. Lepas tu dia tiup sana, tiup sini dan dia lihat masih juga ibu saya terbaring. Dia pejam mata, dia pegang lagi hujung kaki ibu saya, saudara. Ya, dia baca lagi, mungkin ditambahkan mantranya, saya pun tidak paham. Ya, lepas itu ditiupnya, dia tengok ibu saya masih baring. Dia coba lagi, saudara. Dia pegang lutut ibu saya. Dia baca mantranya, dia baca lapisan apakah. Ya, dibacanya entah apa, saya tidak paham. Dan satu kali dia buka dan akhirnya dia mulai menangis. Ya, dia menangis, saudara. Ya, biasanya katanya saya pegang kaki orang-orang terus bangkit, katanya. Tetapi kenapa kamu tidak bangkit-bangkit, katanya. Ya, karena kedua adik-beradik, mak saya dengan dia, keduanya ini saja. Ya, tidak ada. Dia sangat sayang kepada mak saya. Akhirnya nangis, baru saya tengok seorang dukun menangis, saudara. Ya, dengan tangisan yang sumbang sekali. Ya, karena apa? Karena dan dia begitu kecewa. Ilmunya tidak masuk. Karena apa, saudara? Karena ibu saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ibu saya ada iman di dalam Yesus Kristus, saudara. Tidak dapat ditembusi oleh apa? Oleh okultisme, oleh baca-bacaannya ini.
Jadi dia begitu kecewa, dia menangis. Dan waktu itu dokter panggil kami, minta supaya kami beri darah ya tambahan kepada ibu kami. Dia juga turut, saya kata saya mau bagi saya punya darah. Waktu sampai ke makmal, dia punya darah ditolak. Nangislah dia lagi, saudara. Mereka kata darah kamu tidak sehat, kotor. Menangis, saya pun tidak tahu mungkin itu kebetulan kah ataupun apa. Ya, nangis betul-betul, dia nangis di hospital. Nah, pendek cerita, ibu saya dihantar ke kota Kinabalu. Ya, coba dirawat. Dan dokter di sana, pakar mengatakan, mungkin harapan ibu kamu begitu tipis. Tetapi setiap hari para pendoa-pendoa dari beberapa gereja yang ada di kota Kinabalu datang ke hospital terus-menerus mendoakan ibu saya, saudara. Ya, terus-menerus. Jadi, uncle saya ini begitu kecewa. Dia tanda tanya, saudara, kenapa ilmu yang ada padaku tidak dapat menyembuh kakakku? Dan mulailah dia mengingatkan Tuhan. Ya. Dia balik ke tempat di kampungnya di Sabah. Pada suatu hari, hari Minggu, dia menulis di satu kertas kecil. Ya, ditulisnya di sana, tolong doakan kakak saya yang ada di hospital. Saya mau dia sembuh. Dan pada ibadah hari Minggu, saudara, ya, pada ibadah hari Minggu itu, orang tidak menyangka ya, bahwa dia hadir di dalam kebaktian. Waktu dia melangkah masuk dari belakang gereja, saudara, orang lain semua heran. Ya, melihat seorang dukun, seorang pomoh yang terkenal pada waktu itu datang ke gereja hanya membawa secebis kertas, sekeping kertas kecil, dan dia datang sampai ke depan dan memberi itu kepada pastor yang ada di depan. Orang di dalam gereja campur baur perasaan, ada yang menangis, ada yang heran, ada yang terkejut, saudara. Dia memberi dan dia berkata kepada pastor, tolong doakan kakak saya. Dan mulai orang berdoa pada saat itu, saudara. Dan dengan kesaksian ini, kesaksian uncle saya ini, ya, tiba-tiba mak saya sadar di hospital pada hari yang sama, ya, melalui doa, ya, melalui iman, ya, melalui perubahan pada titik hari itu, saudara. Uncle saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ibu saya bangkit daripada tempat baringnya, dan terus mengalami kesembuhan total sampai hari ini, saudara. Ibu saya hidup sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Ini yang dikatakan breakthrough apabila kita memiliki iman yang benar. Amen, saudara. Ya, apabila kita benar-benar percaya Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya saya katakan kita perlu ada tindakan aktif di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Ya, hari ini uncle saya sehat dan dia menjadi pelayan gereja yang luar biasa, ya, dan menyampaikan banyak kesaksian hidupnya. Amin, saudara. Ya, kalau orang seperti ini dapat berubah, ya, karena mengalami breakthrough di dalam kehidupannya, saya percaya saya, saudara, kita semua pasti mampu akan mengalami semuanya ini apabila kita benar-benar ya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi, mengekspresikan kasih itu juga kepada orang lain.
Tetapi yang menjadi keutamaan kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Amen. Kita mau mengalami keterobosan. Ya, kita mau mengalami breakthrough di dalam kehidupanmu. Pastikan, saudara, hubunganmu dengan Tuhan, ya, relasi hidup ini ya bersama dengan Tuhan pasti itu harmonis. Ya, pastikan engkau intim, engkau dekat, engkau mengutamakan Tuhan, ya, untuk engkau mengalami breakthrough di dalam kehidupan. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amen, saudara. Ya, kita perlu merendahkan diri kita, ya, merendahkan hati kita, berdoa, percaya maksudnya di sini, yakin dan mencari wajah Tuhan, fokus di dalam hidupmu, lalu berbalik daripada jalan-jalan kita yang salah. Nah, pastikan, saudara, apa sebenarnya yang selalu melambatkan kita, ya, untuk sampai kepada garis akhir itu. Semuanya itu adalah dari sikap kita, ya, daripada kehidupan kita. Nah, Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Utamakan Tuhan, maka terobosan akan terjadi di dalam hidupmu, akan mengubah hidupmu, saudara. Itu akan pasti terjadi hari ini dan untuk selama-lamanya. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang telah kami kongsikan pada malam hari ini bersama dengan pelayanan anak-anak muda. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini juga Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan hati kami, hidup kami ya Tuhan Yesus. Ada banyak perkara yang perlu kami terobosi dalam hidup ini. Ada banyak perkara yang perlu kami mengalami breakthrough dalam hidup ini. Tuhan, berikanlah kekuatan buat kami Bapa, dan ajarilah kami Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dan untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadi anak, menjadi pribadi yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami mengikuti Zoom ini, dan berkati juga setiap anak-anak muda yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini. Dan berkati kepimpinan pelayanan youth yang ada di BM Hornbill. Biarlah mereka benar-benar dipakai dan diurapi Tuhan, dan satukan mereka di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Rachel, ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor. Oke, sebelum kita bubar, kita biasa ambil gambar. Tapi sebelum itu saya ada info. Next week kita akan ada Bible study bersama dengan Pastor Roy. Itu pun kalau Pastor Roy ada line, saya rasa dia akan inform kita minggu depan ataupun macam mana Pastor Roy. Boleh, ada kamu sini kan? Ya, boleh. Oke. Nanti kalau kalau dia tak dapat, dia akan cari macam manalah Pastor Roy akan inform kita balik. Dan bagi yang baru, saya mau welcome kita semua. Mari kita welcome Ivy yang saya nampak sinilah. Hai Ivy. Boleh kami berkenalan Ivy dari manakah? Kamu dari mana, sis? Kamu punya... Dia dari Lawas dia. Oh, dari Lawas. Oke. Yeah. Dia dengan Jennifer kah? Ya, Jennifer juga dari Lawas. Oke, hai Jen. Oke, apa-apa kita akan dari semasa kita akan inform lah bersama-sama. Kami sangat merindukan persekutuan bersama Anda semua, walaupun kita tidak dapat bertemu secara semuka, tapi saya percaya
Tuhan berikan kita platform ini untuk kita bersama-sama belajar dan bertemu melalui ini ya. Oke, mari kita sama-sama tunjukkan gambar. Saya mau ambil gambar kita semua. Oke, kita keluarkan muka. Oke, ini bilik pertama gitu. Oke, senyum. Tunjuk muka. Oke, 1, 2, 3. Dah ada room. Sekejap. Satu lagi. Oke, peace. 1, 2,